Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah serta adik-adik remaja, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan di bulan yang mulia ini, terutama di 10 hari 10 akhir Ramadan ini, kecuali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita insyaallah sudah sampai di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan doa-doa kita ya yang kita doakan di bulan Rajab, Sa'ban ya maupun Ramadan ini, mudah-mudahan itu tercapai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masjid Nurul Ikhwan yang kita lihat temukan di 10 menjelang Ramadan ini biasanya sudah mulai maju jamaahnya. Ini alhamdulillah masih ramai ya. Nah, ini satu pandangan yang menakjubkan sekali ya, karena ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW ya, mestinya memang di 10 hari menjelang berakhirnya Ramadan itu harusnya semakin semangat, semakin banyak di masjid. Mudah-mudahan ini pertanda, mudah-mudahan kita insyaallah mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, adapun tema yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah golongan yang tidak dipandang atau dilihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ternyata ada golongan-golongan, ada manusia-manusia ketika nanti tiba hari kiamat, tiba yaumil akhir nanti, maka saat itu ya ternyata ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa ada golongan-golongan yang tidak dilihat. Nah, maka sebelum kita masuk ke sana, tentu kita ya luruskan dulu tentang pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap ketika kata Allah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dalam hal ketika di dunia dengan di akhirat berbeda konteksnya ya. Maka kalau kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir ya, beliau mengatakan pada hari kiamat nanti memang Allah Subhanahu wa taala itu akan menunjukkan wujudnya. Bahkan dalam sebuah hadis, innakum sataruni rabbukum aima. Sesungguhnya pada hari itu nanti akan diperlihatkan secara kasat mata wujud Rabbmu, kata Rasulullah SAW. Jadi memang di hari akhirat itu ya dikatakan bahwa kenikmatan yang paling tinggi ya, kenikmatan yang paling besar adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bu ya, begitu nikmatnya surga, begitu mewahnya surga, ternyata kenikmatan yang paling tinggi ketika dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita di dunia ini tidak pernah berjumpa, karena Allah itu ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yutuz zakata
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah itu kan gaib. Kita nggak melihat kan, Bu? Ada Bu yang pernah lihat itu Allah? Tidak bisa kita lihat. Gaib. Nah, kegaiban ini ternyata bisa kita imani. Walaupun tidak lihat oleh mata kita, tapi dilihat oleh banyaknya ciptaan. Nah, percaya nggak Bu? Ada orang hari ini mengakui tidak ada Tuhan. Percaya? Ada sebuah survei, saya lupa nama lembaga surveinya, tahun 2020. Ternyata manusia atau agama terbesar nomor 1 di dunia itu bukan Islam. Ya Bu, agama Nasrani itu di angka sekitar 2,9 miliar. Yang kedua adalah Islam, itu di angka 1,9 miliar. Nah yang ketiga, anehnya siapa? Orang-orang yang tidak memiliki agama, atau orang-orang yang tidak punya keyakinan adanya Tuhan. Ada rupanya di Indonesia ada, ateis itu ada. Nah, ini menunjukkan bahwa mengimani yang gaib ini tidak semua mampu. Padahal untuk beriman adanya Tuhan, adanya Sang Kholik pencipta, tidak perlu kita punya agama. Ya Bu ya. Untuk membuktikan adanya Tuhan, nggak perlu beragama sebenarnya. Cukup dengan akal. Nah, coba perhatikan Bu. Setiap jam 6 sore alam mulai gelap. Mulai jam 6 pagi terang. Itu perubahan itu terjadi dengan sendirinya atau ada yang buat? Akal kita bicara. Pasti ada yang buat. Perhatikan tubuh kita Bu, rambut ini tanpa ditumbuhkan tumbuh dengan bulu tangan kita, sama-sama bulu kan, sama-sama rambut. Tapi kenapa rambut ini pertumbuhannya beda dengan pertumbuhan bulu-bulu lainnya? Kira-kira tumbuh sendiri atau ada yang ngatur? Nah, ini menunjukkan adanya Tuhan gitu kan. Nah, maka untuk beriman mengimani adanya Tuhan, Rob, Sang Kholik, tak perlu beragama. Ya. Jadi cukup melihat ciptaan alam semesta yang luas ini. Rumput tidak ditanam tumbuh sendiri. Coba. Kita sehebat-hebatnya manusia tidak bisa menahan lapar. Itu yang membuat lapar itu siapa? Tentu ada yang buat. Nah, ini menunjukkan Tuhan itu ada, maka hati-hati. Nah, siapakah Tuhan itu? Di sini berbeda pendapat. Ikhtilaf di kalangan manusia. Maka lahirlah beberapa agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam lah. Agama itu sangat banyak sekali ya, terutama di Indonesia ini banyak keyakinan kan. Nah, di sini kenanya banyaknya perbedaan tentang Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Nah, maka untuk membuktikan siapakah nama Tuhan, akal kita tidak lagi mampu mencari Tuhan. Walaupun ada filmnya para pencari Tuhan, ya Bu ya. Tapi secara akal, secara usaha manusia tidak akan mampu mencari wujud Tuhan. Nah, bagaimana kita mencarinya? Nah, di sini kita perlu memikirkan. Ya, Tuhan itu apakah tidak memberikan informasi? Apakah manusia mencari informasi? Atau sama sekali Tuhan itu nggak ngasih apa-apa? Maka tentu jawabannya Tuhan pasti memberikan informasi kepada siapa? Kepada yaitu adanya Al-Quran. Maka Al-Quran itulah Allah turunkan oleh Sang Kholik kepada hambanya Muhammad. Nah, di dalam Al-Quran itulah disampaikan, ya, diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu adalah Rabb. Dia itulah Sang Kholik. Innani anallah la ilaha illa ana. Dalam surah Toha ayat 14, di situ Allah menjelaskan innani, sesungguhnya aku ini Allah. Maka sebenarnya dari mana kita tahu Tuhan kita Allah? Dari Al-Quran. Di mana? Surah Toha ayat 14. Nah, maka tak perlu kita cari lagi seperti apakah bentuknya, apakah dia matanya perutnya besar, kepalanya botak, tangannya banyak, berkepala ular. Tidak perlu, karena manusia tidak akan mampu menentukan wujud Tuhan. Ya, cukup kita melihat ya ciptaannya Allah itu
ada goib. Nah, maka ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan akan diperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kenikmatan yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW bahwa di hari kiamat nanti ada golongan-golongan yang gak pernah melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak memandang mereka. Qala Rasulullah SAW, salasatun la yanzurullaha ilaihim yaumil qiyamah. Ada 3 golongan, ya, yang tidak Allah pandang pada hari kiamat. Siapakah mereka? Nah, ini hati-hati kita nih. Nah, yang pertama lah al-aqu liwalidayhi, yaitu seseorang yang menyakiti orang tuanya. Nah, ini hati-hati kita, Bu, yang hari ini punya orang tua atau yang terlanjur menyakiti orang tua. Dalam hadis ini dikatakan bahwa ini menjadi tanda-tanda bahwa pada hari kiamat Allah tidak akan memandang mereka. Ya, bahkan saking kita dituntut, diwajibkan tidak boleh menyakiti orang tua, Allah sandingkan keimanan dengan kemuliaan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah tidak dan Rabbmu tidak memerintahkanmu untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada orang tua. Maka hukum berbuat baik kepada itu wajib. Kalau ada yang menyakiti itu berdosa besar. Nah, ini hati-hati kita. Nah, sudah berdosa, pada hari kiamat nanti tidak dipandang, tidak dilirik, tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu menjadi kehati-hatian kita hari ini. Yang punya orang tua, mari, yang masih hidup, ya, jangan sampai. Bahkan kata fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali katakan kepada kedua orang tua kita. Atau kata-kata yang semisal dengan kata entah wajah yang kurang ikhlas, entah omongan yang ngegas misalnya bahasanya, atau itu sudah termasuk durhaka. Itu sudah termasuk menyakiti. Bahkan dikatakan wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Jangan bentak. Wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kata-kata yang mulia. Nah, maka hati-hati. Menyakiti ini kan definisinya kan luas ini. Membentak, apalagi mempisik. Nah, maka ini tentu akan masuk ke dalam golongan-golongan yang tidak mendapatkan, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa mudaminunal khamru, yaitu orang yang minuman keras. Orang yang gemar minum-minuman yang memabukkan atau perkara-perkara mengantar kepada mabuk, narkoba termasuk. Nah, ini hati-hati. Ya, hari ini, ya, kita harus akui jujur, hari ini masih banyak. Bahkan kalau kita buka datanya, data dari kriminal itu dikatakan, saya pernah kemarin waktu kita lihat itu survei itu setiap tahun itu terpapar 2 juta pecandu narkoba di Indonesia, itu 2 juta. Nah, itu yang terdata. Nah, ini kan bisa miras, bisa narkoba lainnya kan. Nah, ini hari ini. Nah, maka orang-orang seperti ini menjadi tanda-tanda yang tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, siapa? Yang berikan izin. Ini kan juga narkoba ini kan tentu ada izin. Nah, hati-hati. Yang punya kekuasaan. Nah, ini juga menjadi, ya, karena dia punya pertanggung jawab. Kok bisa ini beredar? Kok bisa keluar izinnya? Kok bisa ini bisa dikonsumsi oleh kaum muslimin? Maka ini juga menjadi tanda-tanda, ya, orang-orang yang tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah wal mananu bima a'ta, yaitu orang-orang yang menceritakan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau kita beramal itu tak perlu diceritakan. Kalau kita berinfak, ya, tak perlu disebutkan. Harusnya, ya, itu yang berinfak 1 juta itu saya itu loh. Nah, ini kan namanya kita menceritakan kan. Bahkan
idealnya kalau kita mau bersumbangkan sesuatu nggak usah pakai nama, ya, supaya tak terkesan nama kita. Apalagi sampai diceritakan kan. Nah ini tentu ya, dari hadis ini dikatakan bahwa orang-orang ini, golongan-golongan ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan pandangan atau diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di Ramadan ini ya, ini menjadi catatan kepada kita agar ini tidak kita laksanakan, tidak kita masuk dalam golongan ini. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ya, berjumpa dengan Allah itu gimana tuh, Bu? Cinta yang paling tinggi kan kepada Allah. Kita aja jumpa dengan orang yang kita cintai, gimana rasanya? Senang, bahagia kan, Bu? Waktu ibu jumpa dengan bapak dulu gimana? Wah, bahagia sekali, kan? Nah, ini dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu cinta yang paling agung. Nah, bayangkan tak berjumpa nanti, kan sayang sekali. Nah, maka ya, kalau kita ingin mendapatkan ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hari ini mari kita hindari, jangan sampai kita kepada tiga golongan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita semua masuk surga berjumpa dengan Allah. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah betul-betul nanti kita berjumpa dengan Allah? Apakah hanya berupa ya misalnya di belakang tabir ini? Maka apa kata Rasul? Sebagaimana kalian itu melihat bulan purnama, begitulah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat bulan itu kan tuh? Nah, begitulah gambarannya ketika berjumpa dengan Allah. Bulan itu bercahaya, kita senang melihatnya. Nah, itu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kabar gembira. Wa wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena mereka berjumpa dengan Rabb-nya. Surah Al-Qiyamah. Jadi wajah berseri-seri ketika berjumpa dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.